et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat berhari Minggu, Minggu pertama Prapaskah. Yesus seperti digambarkan dalam Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai 15. Yesus dipimpin oleh Roh dan ke padang gurun untuk mempersiapkan karya pelayanannya. Karya pelayanan yang berujung pada pengorbanan sempurna pada korban di Golgota ketika Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita semua. Digambarkan Yesus di padang gurun itu dibimbing oleh Roh, itu menandakan, menggambarkan ketaatan Yesus pada Bapa, melalui Roh yang menuntun ke padang gurun untuk mempersiapkan pelayanan yang akan mencapai puncaknya dengan pengorbanan hidup Kristus di kayu salib nanti. Yesus dengan taat mengikuti Roh yang mengantar ke padang gurun, dan di sana pasti padang gurun itu gambaran tempat yang tidak nyaman, itu menggambarkan perjuangan. Kita tahu kisah di padang gurun pada puasa Yesus 40 hari 40 malam dicobai iblis, digoda oleh setan-setan. Simbolismenya ada di situ. Nah, dalam Injil Markus hanya digambarkan secara singkat bahwa Yesus itu di antara binatang-binatang liar. Binatang-binatang liar itu simbol gambaran tentang kejahatan roh-roh jahat yang tentu mengganggu, menghambat proses Yesus mempersiapkan pelayanannya. Namun demikian toh ada malaikat-malaikat yang melayani Yesus. Jadi suatu gambaran tentang yang baik dan yang jahat itu ada menyertai Yesus. Dan Yesus selalu memberikan contoh kepada kita pilihan-pilihan terhadap kebaikan. Nah, kita sebagai murid-murid Yesus selama masa Prapaskah ini juga diajak untuk selalu memilih yang baik, yang benar dan suci. Dan itu pilihan kita sebagai murid Kristus yang terus berlangsung seumur hidup, sampai kita mati. Pilihan yang paling gampang memilih yang menyenangkan, tetapi kita sebagai murid Kristus diajak membuat diskresio, pembedaan roh yang baik dan yang jahat. Dan kita diajak untuk memilih yang baik meskipun kadang-kadang tidak mudah. Kecenderungan manusiawi kita memilih yang jahat, yang buruk. Syukur pada Allah, Kristus memberi contoh pada kita dan kita diajak untuk terus berupaya memenangkan pertandingan ini meskipun kadang-kadang kita jatuh karena kelemahan dan dosa-dosa kita. Lalu ada kecenderungan memilih yang tidak baik, memilih yang menjadi buah-buah kejahatan, buah-buah setan. Nah, perjuangan terus-menerus seumur hidup itu dimurnikan melalui masa Prapaskah ini. Kita diberi kesempatan yang melimpah dan istimewa untuk mengalami proses pemurnian itu. Mari kita terus saling mendoakan agar kita bersama-sama di masa Prapaskah ini belajar dari Yesus yang mampu mengatasi kekuatan-kekuatan roh jahat dan mengikuti apa yang baik yang menjadi kehendak Bapa dalam ketaatan. Perjuangan-perjuangan Yesus juga tidak mudah
sampai nanti puncaknya di Taman Getsemani, di kayu salib, pergumulan terus menyertai, tapi Yesus memberi contoh yang sempurna, ya, selalu memilih kebaikan. Ya, Santo Paulus pada umat di Filipi bab 4 ayat 13 menulis, kita, ya, saya dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan saya. Ya, kesaksian Santo Paulus. Maka kalau kita semakin bersatu dengan Kristus juga, kiranya kita diberi rahmat dan kemampuan untuk melakukan apa yang baik, yang selaras dengan kehendak Tuhan. Yang penting kita terus-menerus berupaya melakukan yang terbaik, seraya terus-menerus membangun pertobatan yang tiada henti. Saudara-saudara, terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini. Ya, semoga bermanfaat. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Oh ya, jangan lupa hari Minggu memang bukan hari untuk puasa ya. Hari penuh sukacita mengenang kebangkitan Kristus. Puasanya Senin sampai Sabtu untuk pantang, Minggu hari sukacita, maka dihitung dari Rabu Abu sampai Jumat Agung. Kalau dengan hari Minggu ya lebih dari 40 hari. 40 hari itu minus hari Minggu, terhitung dari Rabu Abu sampai Jumat Agung atau Sabtu Suci. Demikian informasi tambahan, semoga bermanfaat. Berkah dalam. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Kami bersyukur kepadamu di Minggu Prapaskah yang pertama ini kami boleh belajar dari Putramu Yesus Kristus yang taat kepadamu dalam bimbingan roh. Semoga kami juga Kau anugerahi ketaatan yang sama, sehingga kami dapat selalu memilih yang baik, yang benar dan suci. Dan apabila kami jatuh ke dalam kelemahan dan dosa-dosa karena ketidakmampuan memilih yang baik dan benar dan suci, kami juga Kau anugerahi ketaatan untuk bertobat, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan kerajaan-Mu yang penuh damai sejahtera. Berkatilah kami semua, terutama untuk saudari-saudara kami, umat-Mu yang saat ini sedang sakit. Kau jamah, Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Yang ragu-ragu dalam iman Kau mantapkan, dan Engkau menyempurnakan sukacita kegembiraan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga saudari-saudara bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.